Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurjana Trintan dari kelas 11-1. Perkenalkan, nama saya Marcella Francisca Bella. Perkenalkan, nama saya Marta Kamelia Delilis Putri Jogo. Perkenalkan, nama saya Febiola Henrika Wara. Yang pertama judul, yaitu pengaruh gender pada pola hidup terkait denyut jantung istirahat pada kesehatan peserta didik kelas 11-1 SMAK Syuradika Rende. Selanjutnya itu latar belakang. Dalam kehidupan yang modern yang penuh dengan tantangan, ketergesaan, seringkali kita lupa untuk bersikap perhatian yang cukup terhadap kesehatan jantung kita. Pola hidup yang sehat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan jantung. Dengan mengadopsi kebiasaan makan sehat, rutin berolahraga, dan mengolah stres, kita dapat meminimalisasikan risiko terkena penyakit jantung. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola hidup masing-masing gender mempengaruhi denyut jantung istirahat pada kesehatan peserta didik kelas 11-1. Yang kedua, mengapa pola hidup penting bagi kesehatan jantung. Yang selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pola hidup gender pada kesehatan jantung istirahat. Yang kedua, untuk mengetahui peran dan manfaat pola hidup yang baik bagi kesehatan jantung. Yang kedelapan, prosedur penelitian. Yang pertama, tempatkan jari telunjuk dan jari tengah pada pergelangan tangan bagian dalam atau pada siku bagian dalam atau leher yang dilewati pembuluh darah arteri. Yang kedua, tekan bagian tersebut sampai merasakan denyut nadi. Yang ketiga adalah hitung dan catat setiap denyut nadi selama 1 menit. Pertanyaan nomor 3, tarik kesimpulan tentang efek jangka panjang kebiasaan makan yang tidak sehat terhadap denyut jantung istirahat berdasarkan temuan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan makan tidak sehat dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada denyut jantung istirahat. Pola makan yang tinggi, lemak jenuh, gula tambahan, dan rendah serat dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan mempengaruhi kesehatan jantung secara keseluruhan. Oleh karena itu, mengadopsi pola makan seimbang dan sehat dapat mendukung kesehatan denyut jantung istirahat dalam jangka panjang. 4. Buat rencana untuk motivasi teman agar dapat mengadopsi kebiasaan pola hidup yang lebih sehat untuk meningkatkan denyut jantung istirahat mereka. Yang pertama adalah kampanye kesadaran kesehatan. Ajak teman-teman Anda untuk dapat berpartisipasi dalam kampanye kesadaran kesehatan di sekolah. Anda dapat mengadakan seminar atau presentasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan meningkatkan denyut jantung istirahat. Sampaikan informasi yang menarik dan berguna serta berikan contoh-contoh nyata yang dapat menginspirasi. Yang kedua adalah aktivitas fisik bersama. Nah, kita dapat ajak teman-teman untuk dapat berpartisipasi dalam aktivitas fisik bersama di sekolah seperti olahraga pagi, senam bersama, ataupun kompetisi olahraga antar kelas.
Aktivitas fisik bersama akan meningkatkan semangat dan juga motivasi mereka untuk menjaga kesehatan dan juga meningkatkan denyut jantung istirahat. 3. Kompetisi sehat. Buatlah kompetisi sehat di antara teman-teman sekolah. Misalnya, Anda dapat membuat tantangan untuk mencatat jumlah langkah yang dapat ditempuh setiap harinya. Berikan penghargaan kepada mereka yang mencapai target tertinggi. Ini juga akan memacu semangat mereka untuk aktif dan juga meningkatkan denyut jantung istirahat. Yang keempat, klub kesehatan. Ajak teman-teman Anda untuk dapat bergabung dalam klub kesehatan di sekolah. Nah, klub ini dapat menjadi tempat untuk berbagi informasi, pengalaman, dan juga motivasi dalam menjaga kesehatan. Anda dapat mengadakan pertemuan rutin dan juga dengan mengundang ahli kesehatan untuk memberikan wawasan dan juga tips sehat. Dan yang terakhir adalah dengan perubahan menu makanan di kantin. Ajukan saran kepada pihak sekolah untuk dapat mengubah menu makanan di kantin menjadi lebih sehat. Usulkan penambahan pilihan makanan yang rendah gula, rendah garam, ataupun tinggi serat. Dengan adanya pilihan makanan yang sehat, teman-teman Anda dapat lebih mudah untuk mengadopsi kebiasaan makan yang lebih sehat. Yang kelima, kritik penelitian tentang hubungan antara asupan air minum dan denyut jantung istirahat dengan menyoroti kelebihan dan kelemahannya. Konsumsi air putih menjadi salah satu faktor denyut nadi. Jika seseorang mengalami kondisi kekurangan cairan atau terjadi dehidrasi, hal ini akan menurunkan volume cairan ekstraseluler tubuh. Hal ini akan berdampak pada tekanan darah yang mengalami penurunan. Hal tersebut menjadi beban tambahan bagi sistem kerja jantung yang mengalami kebutuhan darah lebih banyak dan peningkatan frekuensi denyut nadi. Kelebihan mengonsumsi air bagi jantung adalah dapat membuka jalur yang tersumbat di dalam peredaran darah. Sedangkan mengonsumsi air putih secara berlebihan dapat menyebabkan kondisi overhidrasi atau ketidakseimbangan cairan. Penumpukan cairan menyebabkan hiponatremia atau kadar natrium sangat rendah. Salah satu sel yang terdampak yaitu sel-sel otak. Tidak hanya itu, peningkatan tekanan di otak dapat menyebabkan masalah jantung. Salah satunya bradikardia atau kondisi ketika jantung berdetak lebih lambat dari biasanya. Yang keenam, rancang program kebugaran pribadi dengan mempertimbangkan gender, preferensi aktivitas, dan denyut jantung istirahat saat ini. Kemajuan yang tercatat dalam teknologi seluler telah memicu munculnya aplikasi kebugaran di bidang kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, terdapat penelitian terbatas mengenai masukan pengguna, perbedaan gender, dan preferensi jenis olahraga yang memungkinkan personalisasi atau penyesuaian aplikasi kebugaran yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitasnya. Daya tahan kardiovaskular adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Berikut beberapa latihan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Yang kedua, gender.
Perhatikan perbedaan biologis antara remaja laki-laki dan perempuan dalam mempertahankan denyut jantung istirahat yang sehat. Berikan informasi tentang perubahan hormon yang terjadi pada remaja perempuan selama siklus menstruasi dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi denyut jantung. Jelaskan bahwa faktor-faktor seperti kehamilan dan menopause juga dapat mempengaruhi denyut jantung. Dorong remaja untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan jika mereka memiliki kekhawatiran khusus tentang denyut jantung mereka. 3. Kebiasaan gaya hidup. Edukasi remaja tentang pentingnya tidur yang cukup untuk menjaga denyut jantung istirahat yang sehat. Dorong remaja untuk menghindari kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol, karena hal ini dapat mempengaruhi denyut jantung. Berikan informasi tentang pentingnya pola makan sehat, termasuk mengkonsumsi makanan rendah lemak, rendah gula, dan kaya serat. Dorong remaja untuk mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau kegiatan yang mereka nikmati. Kesimpulannya, pola hidup berdasarkan gender sangat memengaruhi detak jantung setiap orang. Secara umum, aktivitas fisik laki-laki lebih berat dari perempuan dan pola hidup perempuan lebih sehat daripada laki-laki. Proporsi latihan fisik yang dilakukan secara rutin dan teratur akan meningkatkan frekuensi denyut nadi. Begitu juga sebaliknya, bila proporsi latihan fisik diturunkan dan tidak teratur, maka frekuensi denyut nadi akan mengalami penurunan. Jantung perempuan memiliki ukuran lebih kecil 2/3 dari ukuran jantung laki-laki, dengan berat rata-rata 120 gram. Sedangkan berat jantung lelaki memiliki berat rata-rata 180 gram. Namun, karena ukuran yang lebih kecil, jantung perempuan akan berdetak sedikit lebih cepat untuk menyesuaikan ukurannya. Sarannya dapat dijabarkan dengan mengeksplorasi perbedaan perilaku kesehatan antara pria dan wanita, serta bagaimana faktor-faktor seperti aktivitas fisik, pola tidur, dan stres dapat memengaruhi denyut jantung istirahat secara berbeda pada kedua jenis kelamin.